Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan keimanan dalam hati kita untuk senantiasa menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tempat segala-galanya bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari rasa cinta kepada beliau itulah kita senantiasa mengikuti seluruh ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, dijauhkan dari seluruh mara bahaya dan wabah penyakit yang mematikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak di yaumul hisab Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan kekasih kita, orang yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaat darinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran, saya ingin khusus meminta doa dari semuanya. Semoga sahabat kita, guru kita, Ustaz Husni Mubarak, yang hari ini sedang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau. Allahumma amin. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Ustaz Husni Mubarak wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas surat Al-Buruj, surat ke-85 secara tertib Al-Quranul Karim. Jumlah ayat ini, jumlah surat ini terdiri dari 22 ayat. Al-Buruj dikelompokkan oleh para mufassir dengan surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Surat ini dinamakan dengan Al-Buruj, terambil dari kata baroja. Baroja itu sesuatu yang nampak. Saya tidak tahu kata-kata borojol ya dalam bahasa Sunda itu apakah terambil dari bahasa Arab atau dari bahasa mana. Borojol itu ya keluar sehingga nampak. Al-Burj biasa diartikan hari ini adalah dengan bangunan-bangunan megah tinggi menjulang ke langit. Di Dubai ada namanya Burj Khalifah, ya, menara Khalifah, sangat tinggi menjulang, bisa dikatakan bangunan sangat tinggi di dunia, seluruh dunia. Surat ini dalam kajian saya
menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat penting, seakan tidak akan pernah ada manusia yang tahu tentang kejadian ini. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menunjukkan dan memberikan berita kepada semua manusia tentang peristiwa yang sangat penting itu. Apa peristiwa yang sangat penting dalam surat ini? Surat ini menjelaskan kondisi umat Islam dulu ketika satu masa di mana orang-orang beriman di wilayah Yaman sana, satu kampung, satu daerah semuanya dibunuh, atau kalau istilah kita sekarang dibantai, atau istilah lainnya adalah apa ya, digenosida ya. Ini sangat mengerikan, seakan-akan tidak akan ada orang yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mengabadikan itu semuanya dalam surat Al-Buruj. Jika kita perhatikan tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah, maka surat Al-Buruj ini sangat menyentuh hati kita semuanya. Saya ingin awali terlebih dahulu sebelum masuk kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, pendahuluan peta yang ada dalam surat ini. Surat Al-Buruj sebagaimana karakter-karakter surat yang lain yang digolongkan oleh para mufassir dengan makkiyah, maka surat Al-Buruj pun hampir sama memiliki karakter seperti itu. Wa hiya tu'radu li haqa'iqil aqidah al-islamiyah. Surat Al-Buruj ini menyajikan segala sesuatu yang akan menjadikan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Wal mahur alladzi taduru alaihi surah al-karimah hiya haditsatu ashabil ukhdud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana kisah orang-orang terdahulu. Di antara faidahnya adalah agar menjadikan keimanan kita semakin kuat. Caranya bagaimana? Diceritakan kisah-kisah orang terdahulu, dan dalam surat ini ceritanya itu adalah tentang ashabul ukhdud. Ashab itu adalah sahabat. Ukhdud arti asalnya adalah kal khandaq, seperti khandaq, parit, asyaqqul azim al mustatil fil ard. Jadi parit yang sangat besar dan sangat panjang itu disebut dengan ukhdud. Jamak dari ukhdud itu adalah akhadid. Jadi ukhdud itu mufrad, akhadid jamaknya parit-parit yang sangat besar dan sangat panjang. Ashabul ukhdud disebut dengan ashabul ukhdud karena masyarakat pada waktu itu digenosida, dihabiskan, dibunuh dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup oleh raja tersebut, ya, sehingga kaum muslimin pada waktu itu semuanya meninggal. Ini yang menjadikan hal yang sangat luar biasa dalam cerita ini. Ternyata zaman apapun, dimanapun tempatnya, siapapun penguasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Ujiannya bukan hanya diberikan penyakit, bukan hanya diberikan wabah, bukan hanya Allah kurangi rizki buah-buahannya, panennya gagal, bukan.
Akan tetapi bisa jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman itu, mereka dibunuh satu persatu. Bahkan cara pembunuhannya itu terhadap orang-orang beriman sangat sadis luar biasa, sebagaimana yang dilakukan atau dialami oleh ashabul ukhdud ini. Wa hiya qissatun tadhiyah. Ashabul ukhdud ini berbicara tentang kisah pengorbanan bin nafsi fi sabilillah, pengorbanan jiwa raga karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, fi sabilil aqidah wal iman, karena ingin melestarikan akidah, ingin menjaga keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Iman itu sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga dalam kehidupan seseorang. Seakan-akan jika kita tidak beriman, maka tidak ada nilainya kehidupan kita. Tapi jika kita beriman, walaupun mati dibakar hidup-hidup oleh penguasa zalim, maka sungguh berbahagia orang tersebut, karena matinya akan digolongkan menjadi husnul khatimah. Maka bagi orang beriman, bukan kematian yang dia takuti. Bagi orang beriman, bukan kematian yang dia takuti, akan tetapi yang dia takuti adalah akhir dari kematiannya itu. Apakah dia ada dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita petakkan, maka surat ini kita akan mendapatkan 4 pembagian. Ibtada'atis suratul karimah bil qasam bis sama'i dzatin nujum al hailah. Allah Subhanahu wa taala mengawali pembahasan dalam surat ini dengan nujum, bintang-gemintang yang ada di langit, wa madaruhad dhakhmah, dan garis edar bintang yang sangat luar biasa, allati taduru fiha tilkal aflaq, di mana garis edar bintang itu ada terus menerus di langit nan jauh di sana. Wa bil yaumil azim al mashhud wa huwa yaumul qiyamah, dan demi hari yang semua manusia akan menyaksikan. Apa itu? Yaumul qiyamah. Wa bir rusul wal khalaiq ala halakin wa dimaril mujrimin. Wa bir rusul, dan dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wal khalaiq, dan seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ala halakin wa dimaril mujrimin, semuanya akan hancur, semuanya akan meninggal. Ya, akan tetapi kita bisa melihat wa dimaril mujrimin, bagaimana akhir dari orang-orang yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan pula. Alladzina tarahul mu'minin finnar liyaftinuhum an dinihim. Para nabi, para rasul, utusan-utusan Allah semuanya akan meninggal. Ya, orang-orang taat akan meninggal, orang-orang kafir juga akan meninggal. Tapi cara meninggalnya itu akan berbeda-beda. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeksekusi ya orang-orang mukmin, membunuh satu persatu orang mukmin, dan mereka biasa-biasa saja, seakan-akan tidak berdosa. Bahkan mereka menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang beriman. Zaman dulu terjadi, zaman sekarang juga terjadi, mungkin ke depan akan terjadi. Maka orang-orang beriman harus bersiap diri. Kokohkan keimanan kita agar jangan sampai kita takut dengan kematian, tapi takutlah apa yang terjadi di akhir kematian kita. Pembahasan ini diawali dari ayat was-sama'i dzatil buruj sampai sebelum innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu
falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ya, sampai ayat ke-9 berarti ya. Jadi bagaimana persekusi orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman dan apa alasannya? Alasannya sebenarnya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka sangat benci. Umat Islam beda dengan umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain satu hari ke gereja, satu hari ke pura, satu hari kemana bisa mencampur adukan semua agama. Tapi kalau Islam, pluralisme itu haram. Ya, satu hari amar ke masjid, satu hari amar ke pura, nggak bisa. Satu hari kita beribadahnya di gereja, satu hari nggak bisa. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Kafirun. Kenapa turun surat Al-Kafirun? Karena tawaran, udah Muhammad bilang, kita biar aman semuanya, ya gantian aja. Sesekali kita ikut ibadah sama engkau, sesekali engkau juga harus ikut ibadah kepada kami. Maka Al-Quranul Karim memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma 'abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masalah agama silahkan masing-masing. Ya, ini tegasnya Islam. Pluralisme haram, mencampur adukan seluruh agama itu nggak boleh. Ya, tapi pluralitas satu kondisi yang tidak akan bisa kita hindari. Beda pluralisme dengan pluralitas. Pluralitas itu memang dalam kehidupan ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang macam-macam. Dalam Islam silahkan. Tidak ada paksaan harus memaksa orang lain masuk Islam nggak boleh. La ikraha fiddin. Tapi orang Islam tidak boleh mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain. Ini yang banyak orang yang tidak suka. Ya. Bagaimana orang-orang Islam menyikapi ini? Orang Islam jaga keimanan dan tetap berinteraksi baik kepada orang-orang lain. Ini yang disebut dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Ya. Bagaimana jika orang Islam dibantai? Ketika umat Islam dibantai, maka kita harus dudukkan masalahnya dulu apa, baru kita ambil solusinya. Karena kemarin saya sudah jelaskan, ada fiqhul ahkam, ada fiqhul waqi, ada fiqhul dakwah. Tiga hal ini harus kita sinergikan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang kedua, summa talahal wa'id wal inzar li ulaikal fujjar ala fi'latihimul qabihah asy-syani'ah. Pembahasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir karena mereka telah melakukan perbuatan yang jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya, an-nari dzatil waqud, api yang mereka nyalakan dalam parit itu, kemudian umat Islam pada waktu itu dibakar hidup-hidup sampai ada seorang bayi yang digendong oleh ibunya. Kemudian ibunya itu melihat api, melihat bayi. Kemudian anak bayi yang digendongnya itu mengatakan, ya ummah, iqdhifi 'alan nar fa innaka 'alal haqq. Bicara bayi itu, bicaranya apa? Wahai ibuku, jangan engkau ragu masuk ke dalam api ini, fa innaka 'alal haqq, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Kenapa begitu? Mempertahankan keimanan. Maka untuk mempertahankan keimanan ini, apapun konsekuensinya harus kita ambil. Yang penting iman ada dalam hati kita. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita semuanya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia dengan ajaran-ajaran Islam, au mut syahidan, atau matilah sebagai seorang syuhada. Yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang menyiksa, menggenosida, membantai orang-orang beriman, mungkin Anda selamat di dunia ini. Ya, semua orang
diam, bungkam. Kalau ada orang kafir dibunuh, ramai seluruh dunia, semua bersedih. Tapi jika ada umat Islam yang dibantai satu daerah, ribuan orang mati, semua diam. Tidak ada orang yang mengatakan ham hak asasi manusia. Nggak apa-apa, silahkan kalian diam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam. Ya, di sini dikatakan falahum azabu jahannam. Di dunia mereka selamat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar. Wal iyaz billah. Kemudian pembahasan yang ketiga, wa ba'da dzalika tahaddatsat an qudratillahi 'alal intiqam min a'da'ihi alladziina fatanu 'ibadahu wa awliya'ahu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi Allah mudah sebenarnya membalas seluruh perbuatan orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan siapapun yang memusuhi agama Allah. Maka kita dalam kunut-kunut kita, ya, kita membaca Allahumma unsurna wa unsuril muslimin. Ya Allah, unsurna, tolong kami ya Allah. Tolong semua umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kita, kepada semua umat Islam dimanapun berada, dan menghinakan siapapun yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Jika terus-menerus kafir, maka inna batsya rabbika lasyadid. Apa al-batsyu itu? Al-batsyu ay al-akhdhu bisyiddah. Al-akhdhu bisyiddah itu diambil secara keras, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hebat di dunia ini? Bahkan manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Firaun akhirnya ditenggelamkan. Ya, Namrud di hadapan Nabi Ibrahim mengaku dirinya paling hebat, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Di hadapan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Allah adalah yang menerbitkan matahari di ufuk timur dan menenggelamkan matahari di ufuk barat. Silakan jika engkau Tuhan, terbitkan di ufuk barat, tenggelamkan di ufuk timur. Diam, bungkam. Namrud yang mengaku dirinya paling hebat, matinya dengan apa? Dengan masuk satu riwayat lalat ke otaknya, satu riwayat nyamuk ke otaknya. Berpuluh-puluh tahun Namrud hidup dengan kondisi otaknya dicincang oleh lalat, dicincang oleh nyamuk. Ada yang mengatakan ketika kambuh penyakit Namrud itu, maka Namrud selalu membawa palu, kemudian dia getok kepalanya. Tersiksa hidup orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa khatamatis suratul karimah bi qissatit taghih al-jabbar Fir'aun. Nih, akhir cerita Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya satu kisah orang yang sangat sombong dalam kehidupannya. Siapa? Fir'aun. Ini bagi kita hendaklah mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menjadi Fir'aun baru. Fir'aun dulu sombongnya na'udzubillah, udah kebangetan. Mungkin kita berpikir, kenapa sih Fir'aun itu sombongnya seperti itu? Oh, Fir'aun ya wajar, dia mengaku dirinya paling hebat, nggak pernah sakit seumur hidupnya, punya kekuasaan di Mesir, punya bala tentara yang hebat, kekayaannya luar biasa. Oh mungkin, oh begitu Fir'aunnya yang layak. Kita mau seperti Fir'aun, hidupnya sakit-sakitan, nggak punya duit, nggak punya tahta, nggak punya jabatan, nggak punya bala tentara, nggak punya apa. Mau jadi Fir'aun, mau jadi Fir'aun zaman now. Waliyahzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah. Wa ma asabahu wa qaumuhu minal halak wad dimar bisababil baghi wat tughyan. Semua yang memiliki karakter seperti Fir'aun, sehebat apapun, maka dia akan hancur akhir cerita dalam kehidupannya.
bal huwa Qur'anun Majid. Perhatikan, sunnatullah dalam Al-Quran, sunnatullah dalam kehidupan itu tidak pernah bertentangan, dan itu selalu terjadi seperti itu. Ikhwani azakumullah, Ashabul Ukhdud ini seperti apa sih sebenarnya? Jika antum perhatikan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, diceritakan ada seorang raja di Yaman, dibisiki oleh para pembisiknya, dukun-dukun seniornya, bahwa dukun seniornya yang terus membackup raja di Yaman itu akan mati. Maka dia menginginkan ada generasinya. Ini lihat, kepemimpinan raja-raja zalim itu pasti bersekutu dengan para dukun. Dia minta kader untuk dididik, maka dibikinlah sayembara dan ditemukanlah pemuda yang sangat hebat, kuat fisiknya, cerdas akalnya. Maka setiap hari dia berjalan dari kampungnya menuju istana. Allah menakdirkan dalam perjalanannya itu pemuda tersebut bertemu dengan seorang alim ulama, sehingga ketika dia pergi belajar dulu tauhid kepada ulama itu, nyampe ke istana, belajar ke tukang sihir, ke dukun istana, pulang, sebelum nyampe ke rumahnya dia mampir dulu ke ulama tersebut dan dia menceritakan apa yang dipelajari di istana. Bertahun-tahun seperti itu, akhirnya ilmu dukun tersebut sudah habis. Kemudian banyak kejadian-kejadian aneh di masyarakat yang semuanya ditangani oleh pemuda tersebut. Dengan izin Allah, seluruh masalah, seluruh penyakit yang ada di masyarakat itu terselesaikan, sembuh semuanya. Maka menjadi terkenalah pemuda ini, dipanggil oleh raja. Anda hebat, berarti dukun tadi telah berhasil. Tapi raja ini terus bertanya-tanya, kenapa masyarakat ini menjadi beriman, bertauhid, tidak seperti apa yang diajarkan oleh si dukun tadi. Maka akhirnya pemuda ini direncanakan akan dibunuh, tapi dengan izin Allah pemuda ini tidak mati-mati, ya, dibawa ke lautan ditenggelamkan, hidup lagi, dibawa ke atas gunung, akan dilempar di atas gunung, hidup lagi, datang lagi ke raja. Akhirnya pemuda ini mengatakan, jika engkau ingin membunuh aku, maka kumpulkan seluruh orang kampung, kemudian engkau panah aku. Beberapa kali hendak dipanah pemuda ini, enggak kena terus. Maka pemuda ini mengatakan, jika engkau ingin membunuh aku, maka mudah. Ucapkan oleh engkau Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Maka raja tadi mengangkat panahnya, kemudian Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Siapa Tuhan pemuda ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya matilah. Dengan kematian pemuda itu, raja itu mengharapkan agar semua masyarakatnya kafir lagi. Ternyata semua masyarakatnya justru semakin beriman kepada Allah, karena dia yakin kematian itu bukan si raja itu yang mengatur, bukan si dukun itu yang mengatur, tapi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan terhadap inilah yang menjadikan marah si raja itu, akhirnya semua warganya dibantai. Sungguh sangat kejam penguasa-penguasa yang membantai rakyatnya. Sungguh sangat kejam, sungguh sangat zalim jika ada penguasa yang membiarkan rakyatnya mati satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sadarkan para penguasa yang seperti itu. Jikapun mereka tidak sadar, bersabarlah wahai umat Islam, bersahabarlah wahai umat Islam, kokohlah dalam keimanan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang harus kita sembah selama-lamanya sampai kita mati. Sungguh sunnatullah akan berlaku. Siapapun yang menghina agama Allah, siapapun yang membantai umat manusia, maka akan berakhir dengan akhir yang penuh dengan kehinaan. Siapapun, dimanapun, zaman apapun, maka sebelum engkau berakhir
dengan akhir yang hina, sebagaimana Fir'aun. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kokohkan keimanan Anda, kumpulkan seluruh para ulama, bekerja sama dengan semua orang agar tidak ada lagi nyawa yang melayang dengan mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para penguasa-penguasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga bangsa dan negara ini dari segala hal-hal yang akan membahayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan segala malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah virus yang sekarang sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan dengan kondisi sehat wal afiat serta aman tanpa kurang apapun jua. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.